Oke Bang Budi, hari ini saya lihat Bapak datang jauh-jauh dari Bekasi mengunjungi orang Garut dan ditemui oleh beberapa warga Garut. Kira-kira apa nih Bang? Saya kebetulan menjadi bagian dari kontestasi pemilu 2024 sebagai salah satu bakal calon anggota DPD RI Dapil Jawa Barat, di mana DPD RI kan dapilnya se-Jawa Barat termasuk Garut salah satunya. Dan saya pahami salah satu tupoksi DPD RI kan salah satu isu besarnya adalah mendorong pemekaran. Nah, salah satu ya saya datang ke Garut karena Garut termasuk salah satu kabupaten yang menjadi objek kebijakan politik terkait dengan pemekaran. Oke, dari panjangnya obrolan dengan masyarakat, kira-kira ada masukan apa aja dari masyarakat Garut? Masyarakat Garut berharap bahwa ada peran-peran komunikasi politik yang lebih intens, baik itu saya pikir masyarakat itu sendiri, yang kedua para penentu kebijakan. Dalam ini mungkin termasuk saya sebagai calon DPD, mungkin bupati, wakil bupati, anggota DPRD. Dan saya tentunya memberikan catatan kritis. Dalam konteks pribadi kita jangan berharap kepada orang. Dalam konteks pribadi kita harus mampu mengakses orang-orang itu. Walaupun dalam konteks sebagai masyarakat, kita juga berharap orang-orang itu juga membangun komunikasi dengan kita. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan, pahami segala hal terkait dengan apa-apa yang menjadi target pemikiran kita untuk merealisasi program. Salah satunya adalah dengan membangun komunikasi dengan orang-orang yang memahami juga terkait dengan tupoksi-tupoksi itu. Khususnya ya DPD saya, kemudian DPR RI, DPRD Kabupaten, termasuk DPRD Provinsi. Oke, satu tupoksi yang akan jalankan sebagai ketua DPD nanti, sebagai anggota DPD nantinya apa aja nih Kang? Berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 22 poin C dan poin D, bahwa tupoksi DPD itu kan ada 5. Merancang undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi alami dan ekonomi lainnya, kemudian pemekaran, penggabungan dan pembentukan daerah, dan yang terakhir adalah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Secara konsepsi tupoksi itu semuanya harus dijalankan karena itu menjadi ranah utama DPD. Tetapi tentunya untuk Jawa Barat ada beberapa hal penting yang sifatnya urgen yang harus menjadi concern utama. Apa itu? Salah satunya adalah mendorong pemekaran dengan cara apa? Dengan cara memberikan informasi dulu kepada masyarakat, mengedukasi agar proses politik pemekaran ini bukan menjadi konsumsi elit, tetapi harus menjadi konsumsi masyarakat. Kenapa? Karena fakta yuridisnya ketika pemekaran terjadi, maka semua orang akan terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, tahu tidak tahu pasti akan terlibat. Kenapa itu mereka harus tahu? Agar masyarakat termasuk yang bagian mempersiapkan diri, keluarga, dan jaringannya untuk menyongsong pemekaran itu sendiri. Begitu Bang. Oke, ada harapan apa nih Bang untuk masyarakat Garut untuk pencalonan Kang? Saya berpikir bahwa masyarakat punya hak yang sama untuk menentukan pilihan politiknya. Dan saya juga sebagai calon mempunyai hak yang sama untuk membangun komunikasi dengan masyarakat. Setelah itu semua terjadi, saya serahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Tetapi tentunya bahwa kepentingan-kepentingan terkait tupoksi DPD itu sangat berat, maka dibutuhkan dukungan-dukungan masyarakat terhadap siapapun itu termasuk kepada saya, agar saya mampu menjadi wakil masyarakat Garut khususnya dan juga masyarakat Jawa Barat secara umum untuk mengaktualisasi harapan-harapan masyarakat terkait ataupun yang ada hubungan dengan tupoksi yang 5 saya sebutkan tadi. Salah satu hal yang sangat berhubungan dengan masyarakat Garut adalah saya mohon dukungannya agar masyarakat Garut bisa mendukung saya kemudian terpilih menjadi anggota DPD RI, sehingga saya bisa membantu masyarakat Garut untuk melakukan percepatan pemekaran Kabupaten Garut menjadi Garut Selatan, Garut Induk, dan tentunya Garut Utara. Kurang lebih itu. Oke, Bang, selama ini kan Abang mengamati nih tupoksi dari DPD. Ada 5 tupoksi. Kira-kira yang tidak berjalan selama ini apa Bang? Secara umum saya lihat hampir semuanya tidak berjalan. Hampir semuanya dari berjalan. 5 tupoksi itu? Hampir semuanya tidak berjalan. Mungkin yang disebut tidak berjalan bukan artinya tidak berjalan. Saya sebagai masyarakat, saya anggota DPRD 2 periode, tidak melihat hasil-hasil kinerja DPD dari semua tupoksi tadi karena tidak pernah terekspos di media informasi. Baik itu media sosial maupun media off air misalnya begitu, terkait dengan peran-peran anggota DPD RI untuk mengajak misalnya atau menginformasi terkait tupoksi. Salah satunya misalnya tentang pemekaran. Saya tidak melihat ada peran lebih dari anggota-anggota DPD RI yang 4 kita dari Jawa Barat yang mengendorse proses pemekaran. Pertanyaan saya misalnya, walaupun tidak bisa dijawab, di Garut seperti apa? Di Bekasi yang saya tahu tidak ada apa-apa. Nah, ini yang menjadi concern kritis saya sebagai calon DPD RI dengan cara membangun komunikasi awal dengan masyarakat agar tahu kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga saya tidak salah memperjuangkan terhadap kebutuhan masyarakat. Oke.
terakhir nih Bang, optimis nggak maju terus menang? Kira-kira kalau optimis apa alasannya? Secara politik, saya melihat bahwa 55 calon anggota DPD RI Dapil Jawa Barat tahun 2024 memiliki kapasitas yang sama. Nah, yang disebut menang kan yang terpenting hanya lebih banyak. Lebih banyak apa? Secara overall adalah lebih banyak dukungan. Supaya mendapatkan lebih banyak dukungan, artinya apa yang harus lebih banyak membangun komunikasi dengan publik, membangun komunikasi dengan jaringan massa, membangun komunikasi dengan semua stakeholder yang terkait kepemiluan, sehingga mudah-mudahan saya mendapatkan dukungan lebih banyak dari yang lain. Dan tentunya saya berharap bahwa yang terpilih nanti adalah orang-orang terbaik yang mewakili Jawa Barat yang juga memahami tupoksi terkait dengan tugas dan fungsi DPD RI.